Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kali ini kita akan bicara ya tentang mindset kelima nih. Mindset ini tentang bagaimana kita mengambil tanggung jawab. Jadi, ideasinya adalah dalam semua aktivitas kita gitu ya, dalam keseharian, terkadang itu kita menemukan beberapa orang gitu ya, atau beberapa kenalan kita gitu ya, teman, keluarga, adik, kakak yang suka dengan mudah gitu ya menyalahkan gitu ya. Menyalahkannya bisa bisa nggak harus orang lain, tapi bisa jadi situasi, sesuatu yang global gitu ya. Dan hal ini menyebabkan orang ini seakan-akan menjadi korban gitu ya atas situasi tadi. Padahal kalau kita kita amatin gitu ya, sebenarnya kita sebagai orang, kita sebagai individual itu sebenarnya seharusnya punya mindset namanya bertanggung jawab terhadap pribadi gitu ya. Contoh gini, simpel aja, bangun kesiangan gitu ya. Kita tuh bisa aja mikir, wah ini gara-gara alarmnya nggak disetting gitu. Nah, nyalain alarm. Atau kita sudah ngingetin orang di rumah gitu. Misalkan, wah istri saya nggak ngebangunin, dua gitu ya. Terus ada lagi, wah ini gara-gara nonton bola semalam, ya, tiga, bola yang salahin gitu. Padahal kalau kita perhatikan, bisa jadi yang salah tuh ya diri kita sendiri gitu ya. Sudah tahu besok pagi ada aktivitas gitu ya. Tanggung jawab pribadi dong, harusnya kan tidurnya lebih awal gitu ya, nggak nonton bola gitu ya. Terus kita khawatir kita terlambat, ya kita set alarmnya gitu. Ya tanggung jawab kita gitu untuk melakukan itu. Terus eh, kita minta bantuan istri, ya belum tentu juga kan, khawatir istrinya juga ketiduran juga gitu ya. Nah jadi daripada kita mengandalkan orang lain, ya harus tanggung jawab pribadi gitu. Apalagi misalkan ada teknik, ya sebelum tidur sebutin aja, aku nanti mau bangun jam 5 lah gitu, atau jam 4:45 misalkan kayak gitu. Nah itu semua akan ngebentuk diri kita menjadi orang gitu yang terbiasa untuk, oh ini tanggung jawab saya, seperti itu. Dan ini ya tidak tidak hanya untuk sesuatu yang pribadi gitu ya, sesuatu yang lebih besar. Misalkan teman-teman jadi seorang tim leader gitu ya. Nah ini yang penting adalah kita punya pribadi yang tanggung jawab di situ gitu. Simpelnya misalkan kita ingin mewujudkan sesuatu gitu ya, tapi timnya tuh nggak ke arah sana gitu, timnya ke sana sini gitu ya, timnya belum fokus, timnya masih sibuk dengan hal-hal yang menurut mereka penting gitu ya. Nah jangan disalahkan timnya gitu ya, pasti kan harus kembali ke diri kita. Misalkan, teman-teman saya ini sudah dapat belum ya maksud saya gitu, atau maksud saya ini sudah dimengerti oleh mereka belum sih gitu ya. Atau jangan-jangan eh, mereka kita kasih pekerjaan yang cukup besar gitu ya, sehingga mereka kehilangan fokus gitu ya, kita sendiri gitu, atau yang kita membiarkan mereka untuk bergerak sendiri tanpa arah, itu juga salahnya kita. Kenapa kita tidak memberikan arah yang tepat seperti itu? Atau timnya diem aja gitu ya, terus nggak mau kerja, dan ya kembali ke diri kita, apa sih yang menyebabkan mereka seperti itu? Misalkan kurang motivasi kah, kurang dukungan kah gitu. Nah itu semua kembali kepada diri kita. Makanya ada istilah, kalau sebuah tim yang gagal, ya pasti salah leadernya gitu ya. Kenapa? Leader lah yang harus bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Sama juga nanti dengan lingkungan sosial gitu ya. Jadi PRT gitu ya, atau jadi suami, kepala rumah tangga, seperti itu. Jadi ketua kelas, jadi ketua BEM gitu ya. Sesuatu yang selain diri dia sudah harus bertanggung jawab pada diri orang lain gitu ya. Nah, saya ingin juga menjelaskan bahwa eh, kita akan ketemu juga orang-orang yang kebalikannya gitu ya, orang-orang yang biasa memang menyalahkan lingkungan gitu ya. Pokoknya lingkungan aja yang salah, dia tidak pernah menyalahkan dirinya. Contoh misalkan, eh, dia tidak mengumpulkan tugas gitu
Yang disalahin tuh dosennya gitu ya, atau penggurunya. Kenapa? Ya habis gurunya ngasih soal susah banget misalkan gitu. Atau dia ngerasa, wah soalnya susah banget gitu. Ngasih soal kok susah-susah, kan gitu ya. Nah, tapi di sini adalah yang lebih gede lagi, misalkan, oh ini gara-gara gurunya kirimnya lewat email, saya nggak baca email gitu. Kenapa sih ngirim pakai email? Ah itu juga menyalahkan orang lain gitu ya, menyalahkan situasi, menyalahkan keadaan. Itu nggak bagus banget. Kadang bahkan sampai sampai situasi kita sekarang gitu. Atau misalnya gini, gue tuh miskin gara-gara orang tua gue tuh eh, nggak nyekolahin gue tinggi gitu. Orang tua disalahin gitu ya. Gue tuh jadi takut untuk bisnis gara-gara gue denger temen gue nasihatin gue gini-gini. Ah teman disalahin gitu ya. Terus gue tuh kayak gini gara-gara gue ditipu orang ya. Orang lain yang nipu disalahin gitu ya. Tapi terlepas dari itu semua gitu ya, kita bisa ngambil angle juga bahwa orang itu yang punya masalah gitu loh. Orang itu yang tidak menyadari bahwa dia harus bertanggung jawab terhadap situasi seperti itu. Seperti gitu misalkan, gue ditipu orang, ya lo harus, kita tuh harus pikir gimana jangan sampai ketipu kan gitu ya. Kita nggak nggak mapan gitu ya gara-gara orang tua. Ya soalnya jangan orang tua mungkin udah maksimal kepada diri kita. Kita mampu nggak untuk ngelola apa yang sudah diberikan orang tua kita untuk berusaha. Jangan-jangan kita malas-malesan. Jangan-jangan kita yang tidak mau mandiri. Jangan-jangan kita yang sering bergaul sama orang yang mungkin yang ya mikirnya simpel gitu ya, nggak mau berusaha lebih keras. Salahnya kita kan jadinya kenapa kita tidak berpikir lebih keras, tidak berusaha lebih keras, tidak menjauh diri dari lingkungan yang kurang baik, kembali ke diri kita gitu. Nah ini salah satu mindset yang menurut saya penting banget untuk ditanamin di diri kita, bahwa kesemuanya ini berujung pada diri kita. Kitalah yang paling bertanggung jawab dari diri kita. Sampai misalkan lagi ya sampai di akhir nanti bahwa tatkala kita diberi bertanggung jawaban, kamu selama dunia ngapain aja gitu kan ya. Ya kan nggak ditanya kamu ini. Mungkin kita mau alasan, oh gara-gara saya dilahirkan laki-laki gitu, atau saya dilahirkan perempuan gitu. Ya itu udah takdir gitu ya. Tapi kan itu tidak mencegah kita misalkan untuk terus beribadah, terus berbuat baik gitu ya. Gitu misalkan. Atau gara-gara buntu gitu ya, nggak punya pendapatan terus ngerampok, ya nggak juga lagi. Ngerampok itu kan keputusan kan gitu ya, bahwa kita melakukan tindakan jahat, tapi kan kembali dari kita apa kita mau melakukan itu atau tidak ya. Jadi yang perlu ditanam di situ adalah tanggung jawab kita sebagai individu, tanggung jawab diri kita minimal terhadap diri kita sendiri, setelah itu dengan keluarga kita, setelah itu dengan lingkungan kita, dengan tim kita gitu ya. Nah itu semua salah satu yang mindset yang mau kita share juga gitu ya, bagaimana kita itu sebenarnya menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Itu penting banget dalam hidup ini gitu ya. Eh, karena itu semua bisa membantu kita untuk ke depan gitu ya, untuk menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya, dengan mengambil tanggung jawab pribadi secara penuh. Mulai sekarang nggak ada lagi gitu ya kita coba menyalahkan orang lain. Ini nih karena bos saya, ini tuh karena kerjaan saya, ini nih karena alarm nggak nyala gitu, ini tuh karena istri saya, ini tuh karena anak saya. Jangan, udah secukupkan gitu ya, jadi orang dewasa dengan menyatakan itu tanggung jawab saya, kalau salah itu salah saya akan berusaha memperbaiki dan saya akan berusaha untuk jadi lebih baik. Itu namanya jagoan. Itu aja dari saya, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Bye.